Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode ABC Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Dan tak lupa pada teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, saya Eka Nur Aini, Prodi PGMI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia menurut Jan Matterson, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya yang mendasar. Jan Matterson menekankan bahwa hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berlaku di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan ras, agama, kewarganegaraan, atau status lainnya. Jan Matterson juga berpendapat bahwa hak ini meliputi hak atas kebebasan, keadilan, serta hak sosial, budaya, dan ekonomi yang menginginkan setiap orang menjalani kehidupan yang layak. Yang kedua adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu diantaranya ada piagam. Yang pertama ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini bisa disebut juga dengan Shahifah Al-Madinah, yaitu adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara umat Islam, orang Yahudi, dan berbagai suku yang ada di Madinah. Yang kedua adalah Magna Carta. Magna Carta ini adalah sebuah dokumen yang disepakati di Inggris pada tahun 1215 antara Raja John dan kelompok bangsawan atau yang disebut dengan Baron. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan menetapkan beberapa hak dasar bagi rakyat seperti perlindungan terhadap hak milik pribadi dan kebebasan dari pemahaman sewenang-wenang. Selanjutnya Bill of Rights. Bill of Rights adalah sebuah dokumen yang disahkan di Inggris setelah Revolusi Glorious pada tahun 1689. Ini menetapkan bahwa hak-hak dasar bagi warga negara Inggris termasuk kebebasan berbicara, hak untuk mengajukan petisi kepada raja, serta larangan terhadap pajak tanpa persetujuan parlementer dan pemberian hukuman yang tajam. Selanjutnya yaitu The Universal Declaration of Human Rights. Ini adalah sebuah dokumen yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
Deklarasi ini berisi 30 pasal yang menguraikan hak-hak dasar yang harus diterima oleh setiap manusia tanpa memandang ras, agama, asal-usulnya. Ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, hak atas pelajaran yang adil, dan hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya. Selanjutnya, Declaration of Independence adalah dokumen yang diterbitkan oleh koloni-koloni Amerika Serikat pada tanggal 14 Juli 1776 yang menyatakan kemerdekaan mereka dari kerajaan Inggris. Ini ditulis oleh Thomas Jefferson untuk mengemukakan alasan mengapa koloni-koloni tersebut memutuskan hubungan dengan Inggris dan mendirikan negara mereka sendiri. Poin penting tentang Declaration of Independence ini adalah tentang hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Yang ketiga, ada macam-macam hak. Di antaranya yang pertama yaitu hak-hak asasi pribadi atau yang disebut dengan personal rights. Personal rights ini adalah hak-hak asasi pribadi, artinya hak asasi pribadi ini merujuk pada hak-hak dasar yang melindungi kehidupan, kebebasan, dan keamanan seseorang. Ini termasuk hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan pribadi, atau tidak boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, serta perlindungan terhadap privasi. Yang kedua adalah hak asasi bidang ekonomi. Hak atas bidang ekonomi ini adalah hak seseorang untuk memiliki, menggunakan, atau mengalihkan harta benda yang dimilikinya secara sah. Ini juga mencakup perlindungan terhadap hak milik pribadi seperti rumah dan tanah kayak gitu. Yang ketiga adalah rights of legal equality atau disebut juga dengan hak asasi manusia, hak asasi kesetaraan hukum. Hak kesetaraan hukum berarti setiap orang itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di depan pengadilan dan pelindungan yang sama dari hukum. Yang keempat adalah political rights atau yang disebut dengan hak asasi bidang politik. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak untuk mengajukan pendapat, bisa juga dengan hak untuk mengajukan pendapat secara bebas, serta berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Yang kelima adalah social and cultural rights atau disebut juga dengan hak asasi bidang sosial dan budaya. Hak sosial budaya berhubungan dengan hak untuk menikmati kehidupan sosial dan budaya yang sejahtera, seperti hak untuk pendidikan, hak untuk bekerja dengan upah yang layak, hak atas kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam berkehidupan budaya. Yang terakhir adalah procedural rights atau bisa disebut juga dengan hak asasi bidang prosedur peradilan. Hak prosedural ini berhubungan dengan proses hukum yang adil, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan dan transparan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen, serta hak untuk tidak
diperlakukan secara sewenang-wenang dalam sistem peradilan. Yang keempat adalah asas-asas hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini memiliki beberapa asas dasar yang menjadi landasan dalam perlindungannya, yaitu yang pertama asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak untuk hidup, bebas, dan merdeka. Yang kedua, asas kesamaan. Setiap individu ini memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Yang ketiga, asas kebebasan. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, baik itu berbicara, berpendapat, dan menjalankan keyakinannya. Yang keempat adalah asas keberagaman, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan antar individu dan kelompok, serta menjunjung tinggi keberagaman dalam masyarakat. Yang kelima adalah asas non-diskriminasi. Ini disebutkan tidak boleh ada perbedaan atau perlakuan yang merugikan individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau faktor lainnya. Yang keenam, asas kewajiban negara, yaitu negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, serta menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya hak asasi manusia. Yang ketujuh adalah asas perlindungan hukum. Setiap individu ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil, tanpa diskriminasi. Yang kedelapan adalah asas tanggung jawab. Setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan tidak merugikan kepentingan yang umum. Yang terakhir adalah yang kelima, HAM yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup berbagai hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, perlindungan hukum. Indonesia ini mengatur HAM melalui berbagai undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut juga dengan Komnas HAM dibentuk untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam penegakan HAM masih ada, seperti pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak kelompok tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.